Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku pengen nyampein ke kalian materi tentang PKN kelas 12. Nah, penasaran kan materinya apa aja sih? Nah, yuk mari kita mulai. Guys, jadi hari ini aku pengen nyampein tentang materi yaitu judulnya PERS. Nah, aku bacain aja ya langsung ya. Jadi istilah PERS ini berasal dari bahasa Belanda yaitu persen, yang artinya menekan atau mengepres. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, PERS ini berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit surat kabar atau majalah. Nah, jenis dari PERS ini tuh ada dua secara umum ya guys ya, ada dua nih. Nah, yang pertama itu ada media massa tradisional. Nah, media massa tradisional kan pasti pakainya alat-alat tradisional kan, karena kan dulu tuh nggak ada zamannya teknologi guys. Nah, media massa tradisional ini contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya kayak surat kabar, televisi, terus juga ada radio, majalah, terus ada juga film layar lebar ya guys. Nah, yang kedua ada yang namanya media massa modern. Nah, modern berarti kan pasti kan kalian pikir tuh kayak apa modern gitu, berarti kan teknologi. Nah, teknologi itu seperti apa? Seperti blog, media sosial, ya kan, aplikasi chat, berita online, ya kan. Nah, kita masuk lagi. Ternyata PERS ini punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa sih? Penasaran kan? Nah, aku kasih tahu ya. Ciri-ciri dari PERS ini, yang pertama ada publisitas. Publisitas ini apa? Maksudnya publisitas ini penyebaran kepada publik atau semua orang. Jadi ciri-ciri PERS ini tuh dia yang pertama dia sebarin ke semua orang. Pokoknya semua orang harus tahu gitu. Nah, yang kedua itu ada periodisitas. Periodisitas ini maksudnya apa? Maksudnya keteraturan terbitnya surat kabar. Jadi gini, kayak misal keteraturan terbitnya surat kabar ini kayak misal 1 kali seminggu, bisa juga 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada universalitas. Universalitas ini dia ciri surat kabar yang bisa dilihat dari kesemestaan isinya. Nah, jadi gimana maksudnya gitu. Nah, jadi universalitas ini jadi dia di seluruh dunia bisa dilihat, aneka ragam seluruh dunia bisa kita lihat gitu. Nah, yang keempat itu ada aktualitas. Aktualitas ini maksudnya apa? Aktualitas ini maksudnya keadaan yang sebenarnya atau suatu kecepatan laporan atau berita tanpa mengesampingkan kebenaran beritanya. Jadi di dalam PERS ini dia harus ada yang namanya nyata, harus ada yang namanya aktual, terpercaya gitu kan. Nah, tapi emang gitu guys. Jadi emang itu ciri-ciri dari PERS. Nah, kita lanjut ya. Ternyata PERS ini punya peranan di masyarakat. Nah, apa aja sih peranannya? Nah, yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi, peranan si PERS ini, dia ini harus diketahui oleh masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, PERS ini, dia menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga, dia memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, yang keempat,
Dia melakukan pengawasan, dia melakukan kritik, dia melakukan saran terhadap kepentingan umum, terhadap masyarakat. Nah, sekarang itu tadi yang aku sampaikan itu materi PKN tentang itu ada di bab 6, dan sekarang aku mau nyampein materi yang kedua itu ada di bab 7, yaitu tentang pengertian etos kerja. Nah, etos kerja pasti berhubungan dengan dunia kerja nih. Nah, etos kerja itu apa? Etos kerja ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu etos yang artinya sikap. Etos kerja adalah semangat kerja yang dijadikan ciri khas dan keyakinan seseorang ataupun suatu kelompok. Nah, jadi etos kerja ini dia semacam kayak motivasi kerja. Dalam dunia kerja pasti kita butuh yang namanya motivasi. Kita pasti butuh yang namanya dukungan. Kita pasti butuh yang namanya motivasi kerja biar kita kerja juga semangat, ya kan? Nah guys, jadi etos kerja ini juga ternyata memiliki ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri dari etos kerja ini apa? Nah, ciri-cirinya yang pertama, kalau orang yang memiliki etos kerja, pasti dia pertama menghargai waktu. Nah, menghargai waktu maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya orang yang memiliki etos kerja pasti dia menghargai waktu. Karena apa? Karena menurut dia waktu itu penting dan dia harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Nah, yang kedua, memiliki moralitas yang bersih. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Jadi kejujuran ini bukan keterpaksaan, tapi emang dari hatinya dia yang pengen jujur, yang pengen melakukan kejujuran dalam dunia kerja. Nah, yang keempat, memiliki komitmen. Jadi dia udah bertekad nih dalam diri dia, kalau misal dia ini harus bekerja dengan baik, harus bekerja dengan giat, harus bekerja dengan rajin, harus setulus hati gitu. Dia udah bertekad, itu yang namanya komitmen. Nah, yang kelima, dia konsisten. Nah, konsisten ini gimana? Konsisten ini dia nggak bakal nyerah, dia terus maju. Dia mau ada halangan, mau ada rintangan apapun, dia kalau misalnya dia udah konsisten, dia bakal tetap maju, dia nggak bakal nyerah. Nah, kita lanjut. Ternyata etos kerja ini mempunyai faktor yang bisa mempengaruhinya loh guys. Nah, faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi etos kerja? Nah, yuk, yang pertama itu ada faktor agama. Nah, faktor agama gimana maksudnya sih? Nah guys, ternyata faktor agama ini dia berbicara mengenai cara sikap, cara berpikir, dan cara dia bertindak. Itu yang diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Jadi dalam dia bertindak, dalam dia berpikir, dalam dia berbicara, dia pasti sesuai dengan apa yang dianutnya, apa yang agama dianutnya. Nah, yang kedua itu ada faktor budaya. Nah, maksudnya gimana? Nah, faktor budaya ini dia mempengaruhi banget dengan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tuh. Nah, yang ketiga, sosial politik. Nah, selain sosial politik, ternyata ada juga nih, yaitu faktor pendidikan. Ternyata pendidikan juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi etos kerja tersebut. Nah, etos kerja ini juga memiliki manfaat guys. Nah, manfaatnya apa aja? Nah, manfaat dari si etos kerja ini, yang pertama, membuat proses kerja menjadi terbuka. Nah, yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga, dia membentuk teamwork yang baik. Jadi bisa saling dukung, bisa saling bantu, ya kan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, bantu karena teamworknya emang baik, emang solid, ya kan gitu. Nah, contohnya apa sih dari etos kerja ini?
ngomong panjang lebar dari tadi tuh, kalau misal kalian nggak tahu contoh etos kerja tuh pasti sama aja, percuma ya kan. Nah, aku kasih tahu yuk contoh etos kerjanya apa aja. Nah, contoh etos kerja itu yang pertama, satu, melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh. Jadi ketika seseorang memiliki etos kerja, pasti dia lakuin pekerjaan secara sepenuh hati dia, nggak ada keterpaksaan. Nah, yang kedua, dia nggak iri dengan pekerjaan orang lain. Dia nggak iri sama sekali dengan pekerjaan orang lain. Itulah ciri orang yang memiliki etos kerja. Dia percaya bahwa pekerjaan yang dia sekarang jalani itu yang terbaik buat dia. Dia nggak peduli orang lain pekerjaannya lebih tinggi daripada dia, lebih rendah daripada dia. Dia nggak peduli. Yang penting dia tetap jalanin, tetap bekerja di pekerjaannya. Nah, yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi orang yang memiliki etos kerja ini, dia lakuin dengan sepenuh hati, dengan nggak menunda-nunda, ya kan. Dia langsung kerjain, dikasih kerjaan langsung kerjain, dia nggak nunda. Itu namanya orang yang memiliki etos kerja. Nah, yang keempat, dia tidak sombong dengan pekerjaannya. Nah, tidak sombong dengan pekerjaannya ini kayak misalnya gini. Misalnya dia ini seorang yang punya jabatan tinggi, terus ada yang di bawah-bawahnya. Dia tuh nggak sombong sama yang di bawah-bawahnya. Dia malah tetap care mereka, dia tetap kayak peduli kepada mereka, dia tetap perhatian kepada mereka. Nah, itu yang namanya contoh dari orang yang memiliki etos kerja. Nah guys, gimana? Apa udah jelas materi yang aku udah sampein ke kalian? Nah, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian materi PKN kelas 12. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk nonton video-video aku yang sebelumnya atau nanti yang akan datang. Oke, thank you for watching. Bye bye.